Di sebuah negeri yang makmur dan gemerlap berdirilah istana tinggi menjulang. Dindingnya berkilau oleh emas dan permata. Seorang raja berkuasa di dalamnya, hidup dalam kemewahan tanpa batas. Ribuan prajurit berjaga di gerbangnya. Pelayan setia melayani siang dan malam. Segala yang ia inginkan tersedia dalam sekejap. Namun jauh dari kemegahan itu, di lorong sempit yang jarang tersentuh pandangan, hiduplah seorang lelaki sederhana, seorang tukang air. Setiap pagi sebelum matahari meninggi, ia telah memanggul 2 gentong besar di bahunya. Langkahnya berat, pundaknya memerah, telapak kakinya kasar dan pecah-pecah. Dari subuh hingga senja ia berjalan di bawah terik matahari, mengetuk pintu demi pintu, menjual air untuk sekedar menyambung hidup hari itu. Tak ada yang mengenalnya, tak ada yang memujinya, namanya tak pernah disebut dalam kehormatan. Namun ia memiliki satu rahasia yang tak diketahui siapapun. Setiap malam ketika kota terlelap dan suara sunyi meredah, ia menengadahkan tangan ke langit. Dengan air mata yang jatuh perlahan ia berbisik, Ya Allah, jika aku tak berarti di mata manusia, jadikanlah aku berharga di sisimu. hari berganti hari hingga suatu ketika negeri itu diuji dengan kemarau panjang. Sumur-sumur mengering, sungai menyusut menjadi aliran kecil. Rakyat kehausan, tangis terdengar di mana-mana. Bahkan istana yang megah itu pun kehabisan cadangan air. Raja memanggil penasihat, tabib hingga ahli nujum, namun tak satu pun mampu memberi solusi. Semua kebingungan. Malam itu sang raja tak dapat memejamkan mata, dadanya sesak tanpa alasan yang jelas. Dalam kegelisahan ia akhirnya tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat seorang lelaki miskin memanggul 2 gentong air. Wajahnya bersinar lembut dari doa yang keluar dari bibirnya. Langit yang kering berubah gelap dan hujan deras turun membasahi negeri. Raja terbangun dengan nafas tersengal, tubuhnya gemetar. Pagi itu ia juga memerintahkan prajurit mencari lelaki dalam mimpinya, seorang tukang air yang bahkan nyaris tak dikenal oleh rakyatnya sendiri. Setelah pencarian panjang, mereka menemukannya di gang sempit, berjalan tertatih sambil memanggul air seperti biasa. Ia dibawa ke istana, tubuhnya gemetar saat berdiri di hadapan raja. Ia takut dihukum, ia takut disalahkan. Namun yang terjadi justru membuat seluruh ruangan terdiam. Sang raja turun dari singgasana, ia mendekati lelaki itu, menggenggam tangannya yang kasar dan berkata dengan suara bergetar, Wahai hamba Allah, doakanlah negeriku. Air mata tukang air itu mengalir tanpa tertahan. Ia mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, jika engkau menahan hujan karena dosa-dosa kami, maka ampuni kami. Jika engkau menutup rahmatmu karena kelemahan kami, maka bukalah ia karena kebesaranmu. Belum selesai doa itu terucap, langit yang sebelumnya cerah mendadak menggelap. Angin berembus kencang, petir menyambar dan hujan turun dengan deras membasahi istana, kota dan seluruh negeri. Raja menangis, rakyat bersujud. Hari itu semua orang memahami satu hal, yang mengguncang istana bukanlah kekuasaan, bukan pula emas dan kemewahan, melainkan doa tulus dari seorang hamba yang tak dikenal namun dekat dengan Tuhannya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, biarlah ia menjadi pengingat bahwa nilai seorang manusia tidak diukur dari gemerlap dunia, tetapi dari kedekatannya dengan Allah.